Kita patut bersyukur kita boleh ada di tempat ini untuk kita boleh beribadah bersama-sama. Bukan suatu rutinitas ya Bapak Ibu Saudara, kalau setiap hari Minggu kita datang beribadah, tetapi kita mau menggunakan waktu kita ini untuk kita bersekutu bersama-sama, membangun hubungan yang lebih intim bersama dengan Tuhan. Bahkan kita mau senangkan hati Tuhan lewat ibadah kita pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara setuju dengan saya? Amin. Mari kita mau buka hati kita mau datang di hadapan Tuhan. Bersama-sama pagi hari ini Tuhan. Kami rindu menghampiri tahta kudus-Mu dengan segenap pujian dan penyembahan kami. Karena kami percaya Tuhan saat kami belajar mempersembahkan yang terbaik buat Engkau. Kuasa-Mu mengalir di tempat ini Tuhan. Untuk memulihkan, untuk menyempurnakan kehidupan kami Tuhan, untuk seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara rindu mempersembahkan pujian yang terbaik buat Tuhan. Angkat suaramu, angkat pujianmu, angkat sembahmu untuk Tuhan pagi hari ini. Bye.
Meskipun Kau izinkan Tuhan musim hidup kami berubah, tetapi kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah berubah Tuhan. Kau yang selalu menunjukkan kasih setia-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami bisa berkata dan selalu berkata Engkau baik Tuhan dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersuka atas Kau. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sungguh kami berikan segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
Mari engkau yang rindu berdiri bersama-sama dan katakan, kami memuji Engkau Tuhan di tempat ini. Ini setiap kerinduan kami Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan, ya Yesus, kami sembah Kau. Sungguh hanya Kau yang layak Tuhan. Segala pujian kami, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya Yesus, kami memuji-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu, ya Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Ya Yesus, Kau yang layak terima semua. Ya Yesus, mari angkat suara-Mu. Ku mau memuji-Mu. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak semua pujian, kemuliaan hanya. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Kami berikan kemuliaan, kami berikan hormat pujian bagi-Mu. Yesus yang layak, Yesus yang layak. Haleluya. Ku agungkan Engkau Tuhan, kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan. Kami mau senangkan Engkau, kami mau sukakan nama-Mu Yesus, nama-Mu berkuasa Tuhan. Tiada yang seperti Kau, Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya pagi hari ini Kau hadir di sini Tuhan, dan kuasa-Mu nyata atas kami, memulihkan, menyembuhkan kami Tuhan. Yesus yang berkuasa, Engkau yang bekerja secara luasa atas setiap kami pagi hari ini, sehingga kami yang memerlukan Engkau, kami yang membutuhkan kuasa-Mu, kami terima di dalam nama Yesus. Kami terima di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Segala hormat, kemuliaan dan pujian hanya untuk Engkau pagi hari ini.
di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari Bapak Saudara, berikan jabat tangan kepada samping kanan kirimu. Kita satu keluarga di dalam Tuhan. Mari kita bertumbuh bersama, membangun iman kita bersama-sama untuk kita semakin dekat dengan Dia. Haleluya Yesus Tuhan. Engkau yang meminta setiap kami Tuhan, untuk kami bersatu hati, bertumbuh bersama-sama di dalam Engkau. Haleluya Yesus. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indah bila saudara sembuh, hidup rukun bersama. Katakan, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indah bila saudara sembuh, hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala, seperti embun di bukit Hermon, mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat yang tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Mari bersama-sama hidup rukun di dalam Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Mari bersama katakan, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indah bila saudara sembuh, hidup rukun bersama. Alangkah, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indah bila saudara sembuh, hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kecabut seperti embun di bukit Hermon, mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah. Ya Yesus, ini yang kami percaya. Berkat-Mu turun di dalam keluarga yang kompak. Kau berkati setiap kami Tuhan. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indah bila saudara sembuh, hidup rukun. Ya, sungguh alangkah baiknya. Seperti minyak yang kecabut dan juga jatuh, seperti embun di bukit Hermon. Ya Yesus, berkat Tuhan dicurahkan, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak yang kecabut dan juga jatuh, seperti embun di bukit Hermon, mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah, mari berkat-Nya Kau curahkan. Ya Yesus, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Berkat-Mu tercurah Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Silakan
Bapak Saudara, kalau bulan ini gereja kita menghendaki untuk kita boleh membangun relasi yang lebih sehat dengan sesama kita. Mari kita turut ambil bagian. Kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Dan biar Tuhan yang bekerja sesuai dengan rencananya. Amin Bapak Saudara. Mari kita menyiapkan hati kita. Tuhan, kami rindu hidup kami boleh menggenapi setiap firman-Mu. Berkat-Mu tercurah di dalam suatu kerukunan. Itu yang akan kami kerjakan Tuhan. Kami lakukan apa yang menjadi bagian kami. Dan Kau curahkan kuasa-Mu Tuhan. Untuk menyempurnakan rancangan-Mu itu Tuhan. Tuhan, satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Mari Yesus satukan setiap kami Tuhan. Satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati, sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Apa yang tidak mungkin bagi kami Tuhan, itu sanggup Kau kerjakan untuk kami Yesus. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati, sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami sehati, sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Mari Bapak Saudara, Engkau yang rindu. Mungkin saat ini keluargamu membutuhkan pemulihan dari Tuhan. Mungkin saat ini ada relasi di antara kita yang rusak dan perlu dipulihkan, perlu diubahkan oleh Tuhan. Mari datang, Tuhan sanggup lakukan. Asal kita buka hati kita, kita bersedia untuk dibentuk, diubahkan Tuhan. Mari saya undang Bapak Saudara sekali lagi bangkit berdiri. Memberikan hidup untuk Tuhan. Bukan perkara yang mudah. Tetapi Tuhan sanggupkan untuk kita melakukannya.
Ya Yesus, ini kerinduan kami Tuhan. Biar kehendak-Mu nyata atas hidup kami. Terima kasih Yesus. Inilah kerinduan setiap kami. Rencana kehendak Tuhan terjadi atas kami. Takkan rahmat-Mu jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Kerinduan kami Tuhan. Biar kami satu di dalam Engkau. Engkau ada di dalam kami Tuhan. Biar kami ada dalam persekutuan dengan Engkau. Haleluya. Inaralaba sikiralaba ramanama yasi. Terima kasih. Haleluya. Kerinduan setiap kami dipersatukan di dalam tubuh Kristus, di dalam persekutuan orang-orang percaya, di dalam hidup keluarga kami, di lingkungan kami. Kami membangun kehidupan di dalam Kristus dan hidup di dalam kebenaran, serta hidup di dalam membangun persekutuan dengan saudara-saudara seiman sesama kami manusia. Dan itulah perintah yang Engkau beri atas kami. Untuk itu pagi hari ini kami mengarahkan hati dan seluruh kehidupan kami untuk dibentuk Tuhan, untuk diajar Tuhan, dan mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Untuk itu berfirmanlah bagi setiap kami siap mendengar dan kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang diberkati Tuhan berkata, amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Puji nama Tuhan kalau kita boleh tetap memprioritaskan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Apapun yang hari ini mungkin sedang menjadi kesibukan kita di lingkungan kita masing-masing. Tetapi saya bersyukur Bapak Ibu memprioritaskan Tuhan pagi hari ini untuk beribadah. Dan
Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pagi hari ini kita akan berbicara tentang komunitas yang saling membangun. Di dalam kehidupan kita orang percaya, kita tidak bisa hidup seorang diri. Sehebat apapun, sekaya apapun kita, seluar biasa apapun kita, kemampuan kita, tetapi kita sadar bahwa kita tidak mampu hidup seorang diri. Karena memang Tuhan ciptakan kita ini sebagai makhluk sosial. Kita membutuhkan relasi, kita membutuhkan teman, kita membutuhkan kelompok, kita membutuhkan keluarga, kita membutuhkan gereja dan lingkungan masyarakat. Tetapi kita harus tahu bahwa ada banyak komunitas dalam hidup kita yang tidak membangun. Tetapi ada banyak komunitas dalam kehidupan kita yang membangun hidup kita, dan di mana kita ada satu perintah Tuhan atas hidup kita untuk kita menjadi satu pribadi yang menjadi berkat di tengah-tengah komunitas kita yang ada. Di dalam lingkungan kelompok keluarga kita, di dalam lingkungan masyarakat, di dalam gereja, di dalam komsel, komunitas sel, saudara. Kita harus menjadi pribadi yang mau membangun, menjadi satu pribadi yang mau berbagi, menjadi satu pribadi yang peduli dengan orang lain. Makanya kenapa kita pagi hari ini belajar, karena ketika kita tidak memiliki satu kerinduan hidup di dalam sebuah komunitas yang saling membangun, dan kita adalah pribadi yang tidak mau untuk berbagi di dalam perbuatan-perbuatan baik, maka fungsi kita sebagai garam dan terang dunia tidak bisa berjalan dengan baik. Fungsi kita sebagai cahaya, sebagai terang, itu juga tidak akan bisa seperti yang diharapkan Tuhan dalam hidup kita. Makanya kenapa kita harus pagi hari ini belajar bagaimana sih kita membangun komunitas yang saling membangun. Dasar firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Mungkin ayatnya terlalu kecil, Bapak Ibu bisa buka Alkitabnya, bisa buka sarana yang Bapak Ibu bawa untuk belajar firman Tuhan pagi hari ini. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-24 firman Tuhan berkata demikian, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu, kita sadar bahwa untuk kita membangun sebuah komunitas di mana kita saling menasehati, kita giat melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, kita sadar hari-hari ini tugas kita ini semakin penting. Kenapa? Karena dalam hidup kita, kita sedang menghadapi hari Tuhan yang mendekat. Ketika hari Tuhan mendekat, kita harus sadar bahwa satu kali kelak setiap kita dimintai pertanggungjawaban. Apakah hidup kita berbuah? Apakah hidup kita ini bertumbuh dengan baik, berbuah, berdampak bagi orang lain, mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi sesama atau tidak? Karena masing-masing kita nanti akan memperoleh mahkota, saudara. Ada mahkota kehidupan, ada mahkota kemuliaan, saudara. Dan salah satunya dari apa yang akan kita terima adalah apa yang kita kerjakan, yaitu melayani, membangun sebuah kehidupan pelayanan. Ada banyak orang beranggapan melayani itu ya di sebatas apa yang ada di dalam gereja kita. Kita harus sadar bahwa pelayanan kita, dampak hidup kita, fungsi kita sebagai garam dan terang dunia justru lebih banyak di dalam sebuah kelompok-kelompok, di dalam keluarga-keluarga, di dalam komunitas-komunitas di mana Bapak Ibu Saudara berada. Saya yakin percaya bahwa kita ada di dalam kelompok-kelompok itu lebih dari satu kelompok. Saya yakin percaya setiap kita ada di dalam kelompok yang namanya keluarga. Ada di sini yang tidak ada di dalam sebuah keluarga? Kita semua ada di dalam satu keluarga. Ada di sini yang tidak masuk di dalam sebuah kelompok pekerja, pekerjaan, kantor, instansi. Ada? Enggak ada. Kita
baik yang bekerja atau yang belum bekerja, kita terhisap di dalam sebuah instansi, institusi, sekolahan, betul, pekerjaan, saudara. Di gereja, kita ini adalah anggota, kita ini adalah ada di dalam sebuah komunitas orang-orang percaya. Makanya kenapa Bapak Ibu Saudara ada di gereja ini, kenapa anak-anak kita ada di dalam bidang-bidang atau departemen-departemen di dalam gereja ini. Ada pujian penyembahan, ada multimedia, ada remaja, ada pemuda, ada dewasa muda, ada kaum pria, ada kaum wanita, ada komsel. Jadi hidup di dalam kelompok, hidup di dalam komunitas itu tidak bisa lepas dari hidup kita. Amin. Artinya hari ini kita sedang berbicara tentang kita, betul? Bukan orang lain. Hari-hari ini kita sedang berbicara tentang kita, karena setiap kita ada di dalam sebuah kelompok. Dan berbicara membangun komunitas yang saling membangun itu, kita adalah orang-orang yang harusnya terlibat di dalamnya. Karena kita tidak lepas dari yang namanya sebuah kelompok, komunitas. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita rindu bahwa gereja adalah sebuah keluarga atau komunitas rohani. Di dalamnya kita mendapatkan beberapa kebutuhan kita. Berbicara tentang kebutuhan tidak selalu berbicara tentang uang, betul? Kebutuhan kita salah satunya adalah kebutuhan untuk dimotivasi, untuk didorong, untuk dibangun oleh anggota komunitas yang lain, sesama saudara-saudara seiman yang ada di dalam gereja Tuhan di tempat ini. Tidak dapat dipungkiri kita seringkali mengalami kita perlu dimotivasi. Ayo semangat, setia sama Tuhan. Sementara pengiringan kita mulai menurun karena kondisi kesehatan kita mungkin, karena kondisi-kondisi kesibukan kita mungkin. Mungkin kita sudah mulai hampir menyerah dan putus asa. Tetapi ada orang-orang yang memotivasi kita, ayo semangat. Kamu masih bisa, kamu masih kuat, masih ada jalan, masih ada kasih karunia Tuhan bagi hidupmu. Itu kita dimotivasi, kita didorong, kita dibangun di dalam kehidupan setiap kita. Makanya saya rindu bahwa setiap kita semakin masuk, semakin dalam, untuk kita sungguh-sungguh di dalam sebuah kelompok di mana kita diletakkan Tuhan sesuai dengan kasih karunia Tuhan di mana kita ada. Kita tidak hanya di pinggiran lapangan, tapi kita ini adalah pemain-pemainnya. Kita adalah orang-orang yang terlibat langsung di dalamnya. Hari-hari ini kita perlu mendapatkan motivasi, kita perlu didorong, kita perlu dibangun oleh anggota-anggota komunitas yang lain. Saya sebagai seorang gembala pun saya berusaha, saudara. Untuk apa? Mendapatkan motivasi, mendapatkan dorongan, mendapatkan satu kekuatan untuk dibangun. Saya membangun komunitas dengan komunitas yang ada di atas saya. Saya membangun komunitas hubungan dengan hamba-hamba Tuhan besar. Supaya apa? Saya termotivasi. Kadang-kadang untuk menjalin itu, saya harus pergi sampai ke Jakarta. Untuk apa? Ketemu hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dengan kapasitas yang lebih besar. Supaya apa? Perkembangan hidup saya di dalam pengembalaan juga semakin besar. Karena ketika tidak, maka seringkali dalam hidup kita ini kehilangan aspirasi, kehilangan motivasi. Kadang-kadang kita kehilangan semangat, kita kehilangan sesuatu untuk mencari, menggapai sesuatu yang lebih besar. Visinya mulai goyang. Makanya perlu membangun sebuah keluarga, komunitas.
dengan orang-orang yang lebih hebat, dengan sesama hamba-hamba Tuhan yang setingkat dengan saya, yang muda-muda. Saya juga membangun hubungan dengan hamba-hamba Tuhan yang senior-senior. Untuk apa? Saya boleh dibangun, saya boleh didorong, boleh mendapat kekuatan dari pengalaman mereka. Kadang-kadang sebagai gembala sidang itu bingung, saudara. Ini kok masalah begini, masalah begitu, kok pergerakannya begini, kok masalahnya semakin seperti ini. Bagaimana mengembangkan gereja, bagaimana melayani jemaat. Kadang-kadang sebagai hamba Tuhan, idenya itu habis. Kadang-kadang motivasinya mulai lemah, kekuatannya mulai lemah. Di situ belajar mencari sebuah komunitas rohani di dalam keluarga, hubungan hamba-hamba Tuhan. Untuk apa? Mendapatkan apa yang baik. Saya senang ketika saya ketemu dengan hamba-hamba Tuhan yang senior, yang sepuh-sepuh, mereka selalu cerita. Ketika mereka bertanya, Nang, karena seusia bapak-bapak saya, saudara, Nang, piye penggembalaanmu? Waduh, Pak, agak berat hari-hari ini, karena ada persaingan begini. Oh, jemaat itu sedang begini. Mereka, karena pengalaman pelayanannya jauh lebih banyak, jauh lebih lama, saudara. Bapak ini hanya tepuk pundak saya berkata begini, tenang, bersandar sama Tuhan. Pengalaman saya, saudara, kalau beliau sudah mulai berkata, pengalaman saya, waduh saudara, itu ada nilai-nilai, ada kekuatan, ada banyak hal yang memulihkan, yang memotivasi, yang mendorong, yang membangun kehidupan. Dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sebagai jemaat Tuhan pun harus sama. Mungkin hari-hari ini kita bersyukur Komsel sudah mulai berjalan hampir berapa minggu? Berapa bulan? 2 bulan ya kira-kira? 2 bulan. Bapak Ibu saya mau tanya, Anda yang terhisap di dalam Komsel, ada bedanya enggak Anda ada di dalam Komsel dan 2 tahun kita tidak ada Komsel? Beda enggak? Beda. Gairah kita, semangat kita, sukacita kita itu luar biasa. Bahkan saya bersyukur Bapak Ibu, ketika Komsel libur, ada yang salah, tetap hadir. Saudara. Jadi yang lain libur, saudara. Ini datang sendiri. Loh, Bu, kok omahnya sepi, rumahnya sepi? Hari ini kan Komsel. Bu, hari ini libur. Oh, saya kira hari ini kita ada Komsel. Ya sudah, saya datang minggu depan, saudara. Menunjukkan apa? Semangatnya, sukacitanya. Saking sukacitanya lupa kalau Komselnya kemarin libur. Saudara. Ada gairah yang luar biasa. Makanya kenapa kita harus mulai menyadari akan hal ini. Untuk itu kita perlu membangun, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebuah komunitas yang saling menguatkan, yang saling membangun. Apa yang harus kita lakukan untuk saling membangun? Yang pertama, di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-24 tadi di sana katakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong, di dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Apa yang harus kita lakukan untuk kita memiliki satu komunitas yang baik, yang boleh membangun kehidupan kita, di mana kita juga menjadi orang-orang yang terlibat aktif di dalam proses membangun persekutuan. Yang harus kita lakukan pertama, kita saling memperhatikan. Beda loh saudara. Diperhatikan itu menyenangkan. Ada di sini Pak, saya enggak suka diperhatikan, saya sukanya dicuekin aja Pak. Teko karemu, ora teko karemu gitu. Atau ketika saudara tidak kelihatan ada orang yang datang berkata, kok kemarin aku enggak lihat kamu ya? Kenapa? Sakit? Oh enggak.
baru ada kesibukan. Oh ya sudah, kalau dalam keadaan baik. Tapi kalau sakit, ditanya, sudah sembuh belum? Wah, itu menyenangkan, menggairahkan. Kita perlu saling memperhatikan, saling mendorong di dalam kasih, di dalam segala pekerjaan baik. Bagian yang menjadi satu kehidupan yang nyata dalam hidup kita, melalui komsel, melalui kelompok-kelompok usia di mana kita ada. Ada remaja, ada pemuda, ada wanita, ada kaum pria. Itu adalah tempat-tempat di mana kita belajar saling memperhatikan. Kita di dalam keluarga pun dibutuhkan satu sikap saling memperhatikan. Bukan istri saja yang memperhatikan, bukan suami saja yang memperhatikan, bukan orang tua saja yang memperhatikan, tetapi Alkitab kita, dan marilah kita saling. Saling itu artinya dua pihak, kedua belah pihak melakukan, berusaha melakukan sesuatu yang sama, yaitu apa? Memberi perhatian. Ada banyak anak-anak hari-hari ini lupa memberikan perhatian sama orang tuanya. Makanya enggak heran komunitas keluarga kita tidak menjadi komunitas yang membangun, komunitas yang menyakiti, yang membuat pahitan. Kenapa? Kita lupa untuk kita memperhatikan. Anak-anak kadang-kadang tidak mau memperhatikan orang tuanya, sehingga orang tuanya sampai nangis-nangis. Saya sebagai gembala itu rasanya itu, saudara, aduh kurang ngopo to yo, gitu, saudara. Seorang anak tidak memperhatikan orang tuanya. Jelas orang tuanya bukan orang yang kaya raya, minta HP puluhan juta, saudara. 11 juta atau 12 juta untuk sebuah HP loh, saudara. Kenapa hal ini terjadi? Karena sikap memperhatikan orang tua itu hilang. Taunya orang tua punya duit, taunya orang tua ketika minta ada, saudara. Ironis sekali, orang tua harus punya hutang untuk apa? Untuk HP, saudara. Maaf, saya ini gembala sidang, saudara. HP saya itu enggak sampai 3 juta loh, saudara. Ini anak baru masuk SMA, saudara. Minta HP harga sekian 11 juta atau 10 juta, pokoknya di atas 10 juta. Saya dengar itu ya gregetan, saudara. Kalau bapakmu, kalau ibumu ke sana sini bawa mobil sendiri, oke, mungkin karena orang tuamu punya uang. Ini bapak ibunya kemana-mana jalan kaki, kerjaannya enggak tetap, bukan pekerja kantor, bukan seorang karyawan. Nangis-nangis, Pak gimana ini anak saya? Lah kenapa toh Bu? Minta HP mereknya ini. Terus, lah saya datang ke toko, iya terus ternyata kok harganya puluhan juta Pak. Di atas 10 juta. Wow. Kenapa hal ini terjadi? Karena anak tidak mau mengerti, tidak mau memperhatikan kehidupan orang tuanya. Orang yang memperhatikan kehidupan orang tuanya pasti ngerti, kira-kira bapakku itu penghasilannya piro, ibuku itu penghasilannya berapa. Kan sangat ngeri, saudara. Kalau satu keluarga harus terbelit hutang karena anaknya minta HP yang di luar kapasitas. Kalau Anda manajer, saudara, kepala bagian, sudah bekerja, HP Anda 10 juta ke atas, monggo. Saudara. SMA, saudara. Apa yang bisa Anda kerjakan dengan HP 10 juta? Nilai apa? Gak ada kan, saudara? Paling ya untuk Facebook, paling untuk Instagram, paling untuk selfie, foto-foto saja. Yang lain apa? Menghasilkan uang? No.
nangis. Saya sampai ngomong sama Mbak Mar, Bu, Mbak Mar, tolong deh deketi anaknya. Kalau nanti tahu-tahu gembala sidang datang, no, gitu kan mengerikan bagi anak ini. Saudara. Makanya saya berkata, Bu Mar, tolong deketi. Cukupkanlah apa yang ada padamu. Masih ada banyak teman-teman yang tidak punya HP, mereka bisa hidup kok. Enggak perlu harga yang mahal-mahal. Kenapa hal itu terjadi? Sikap saling memperhatikannya enggak ada. Orang kalau di dalam keluarga itu saling memperhatikan, kita ini pasti akan mau menolong, kita mau peduli, kita mau menderita bersama-sama. Kenapa? Karena ketika kita memperhatikan, kita jadi ngerti beban orang tua apa, kesulitan orang tua apa, masalah yang sedang terjadi di kehidupan orang tua kita apa, itu pasti kita tahu. Sebagai suami dan istri kita juga ngerti kalau kita memiliki sikap hati memperhatikan, kita ngerti apa yang menjadi kesusahan istri, masalahnya istri, apa yang harus dilakukan, apa yang harus ditolong, kita ngerti. Tapi kalau kita nggak saling memperhatikan, kita hanya akan menuntut, meminta. Akhirnya, karena orang tua atau pasangan hidup kita sedang dalam keadaan-keadaan yang sulit, kita tidak bisa memahami mereka karena kita tidak memperhatikan. Kita menuntut. Keluarga itu akan menjadi kehilangan damai sejahtera. Meskipun saya berkata sama istri saya, luar biasa ya. Kasih seorang ibu sampai utang-utang. Untuk apa? Membuat seorang anak tersenyum. Meskipun bagi saya, itu keterlaluan. Maaf, saya harus berkata, terlalu. Lah kalau terbelit hutang, wis rak ndek apa-apa, apa yang akan terjadi? Pinjam sana untuk nutup sini, pinjam lagi sana untuk nutup sini. Dan ketika sudah gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Kira-kira damai sejahtera enggak? Enggak, saudara. Ketemu Pak Rebi, aduh, ditagih hutang Pak Rebi. Ketemu Bu Tanti, aduh, ditagih hutang Bu Tanti. Ketemu Bumul, aduh, ditagih hutang Bumul. Betul? Mengerikan dampaknya. Makanya kenapa kita harus membangun sebuah komunitas yang baik di dalam keluarga, di dalam komsel, di dalam gereja, di dalam komunitas di mana kita berada, di lingkungan pekerjaan kita. Kita harus belajar untuk memperhatikan, saling memperhatikan. Ini yang harus kita kerjakan. Tanpa peran kita, maka komunitas di mana kita ada itu tidak akan menjadi baik, tidak akan menjadi berkat. Kenapa kita? Karena kita ini adalah orang yang diperintahkan Tuhan untuk menjadi garam dan terang. Tuhan memberikan kita kasih karunia untuk bisa mengerjakan banyak hal, sehingga komunitas kita menjadi baik. Dimulai dari apa? Memperhatikan. Kita sebagai umat Tuhan ini harus mengerti bahwa kita ini harus saling memperhatikan. Bukan untuk memperhatikan saja tetapi tidak diperhatikan. Saya rindu melalui komsel kita ini saling memperhatikan. Ada orang kalau jemaat sakit, dia mesti datang, dia mesti mengunjungi, dia mesti menyatakan kasih. Tetapi ketika keluarganya ada yang sakit, tutup-tutupi, saudara. Ini juga tidak baik. Kenapa? Karena hidup kita ini harus seimbang antara memberi dan menerima. Kita ini harus seimbang. Kadang-kadang kita ini tidak sadar, kita ini menjadi orang sombong.
Memperhatikan, memberi. Ketika mau diperhatikan merasa malu. Ketika mau diberi merasa malu. Kenapa? Karena merasa aku wis cukup, aku mampu. Secara finansial mungkin kita cukup. Tetapi secara kejiwaan beda. Orang yang sakit di rumah sakit itu dikunjungi, itu mendapatkan penghiburan, mendapatkan sukacita, rodok keselamur sitik saudara bebannya. Betul? Siapa yang sini pernah opnam di rumah sakit? Dengeh saudara ya. Nah, tidur di rumah sakit gitu ta. Yang lain tiap waktu datang, saudaranya datang, adiknya datang, tetangganya datang, ini datang itu. Kita telik-telik dengap, enggak ada yang mengunjungi kira-kira. Aku seneng ini kok begitu. Bohong, saudara. Mesti kita rindu. Meskipun orang itu hanya datang, piye mbak kabare, apa sing dirasake, betul? Hanya seperti itu saja. Paling tidak sekian menit, rasa-rasanya sakitnya itu hilang. Kenapa? Kemampuan kita ngempet sakit itu meningkat, saudara. Pas enggak ada orang itu peringas-peringis, aduh, saudara. Datangi Pak Pendeta, gimana Bu? Wah, puji Tuhan Pak, sudah mulai membaik. Lumayan toh saudara. Selama ngobrol, selama ini, enggak ada keluhan, aduh, meh ucul mae. Enggak ada. Meskipun hanya sebentar, betul? Mendatangkan sesuatu yang baik. Untuk itu mari kita saling memperhatikan. Yang kedua, bagian yang harus kita lakukan untuk membangun sebuah kehidupan komunitas yang saling membangun adalah kita harus mendorong dalam kasih. Di dalam ayat yang ke-24b di sana katakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong di dalam kasih. Ada dorongan. Ada dorongan untuk apa? Menyatakan kasih kepada orang lain. Ada banyak di dalam kehidupan kita ini membutuhkan mentor atau membutuhkan orang yang mengajar kita untuk melakukan sesuatu. Di dalam membangun sebuah kehidupan yang memperhatikan, kehidupan penuh kasih, kita ini kadang-kadang perlu orang yang mengajar kita, mendorong, mengajak kita. Misalnya, ada orang sakit, yuk kita kunjungi yuk. Kita yang tidak biasa mengunjungi orang sakit, kita ini jadi punya kekuatan, alah, ana temene, ayo. Kemudian ketika kita bingung, kalau mengunjungi orang sakit itu ngapain ya kita sebagai orang percaya. Nah, maka kita akan mendapatkan pengalaman, kita akan mendapatkan pengertian bagaimana menyatakan kasih, mendorong dengan perkataan-perkataan yang baik, melakukan sebuah perkunjungan yang baik. Makanya kita perlu hari-hari ini belajar untuk kita saling mendorong di dalam kasih. Untuk apa saudara? Melakukan pekerjaan baik di dalam kehidupan kita. Suami istri, orang tua dan anak. Kita harus mendorong di dalam kasih, di dalam pekerjaan baik. Artinya Bapak Ibu, kita saling menasihati, saling menguatkan. Anak kita, kalau kita tidak dorong untuk melakukan pekerjaan yang baik, mereka tidak terbiasa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Misalnya anak kita punya tugas dari sekolah. Kita tahu, oh ya wis toh, itu tugasmu. Mau kamu kerjakan terserah, enggak mau kerjakan terserah. Itu tidak mendorong dalam pekerjaan baik. Tetapi kita sebagai orang tua pasti berkata, PR sudah kerjakan belum? Besok tes lo, ayo belajar. Itu dorongan untuk pekerjaan baik. Melakukan pekerjaan baik apa? Belajar. Apa? Melakukan, mengerjakan. Kita berupaya sedemikian rupa untuk kita saling mendorong. Tadi malam ketika anak saya mau melayani, harusnya ada kakak-kakak senior di atasnya.
Tapi karena satu dan lain hal, ada yang sakit, ada yang kegiatan dan seterusnya. Yang pelayanan tambur ini anak-anak baru. Anak-anak baru, yang satu cucu saya, Fafa itu cucu saya, saudara. Yang satu anak saya. Ketika terima, ini enggak bisa, ini enggak bisa, ini enggak bisa. Terus, piye Pak, aku pelayanan sama siapa? Lah timmu siapa? Fafa. Ya sudah. Kamu tahu gerakan-gerakan ini? Iya. Udah enggak apa-apa, belajar. Kakaknya baru di kamar tak panggil Van. Ya, tolong ke adikmu dinganu dulu. Diajari dulu. Untuk apa? Belajar melayani, belajar kendel, belajar memberi hidup untuk Tuhan. Latihan jam 5, jam 4 sudah datang. Latihan jam 6, jam 5 sudah datang. Untuk apa? Rembukan. Ini dua orang ini rembukan. Iki lagu ini. Gerakan ini piye? Aku raisoi, ora popo. Ya wis ganti, saudara. Indah, saudara. Saling menguatkan, saling mendorong. Sehingga mereka bisa melakukan pekerjaan baik, yaitu apa? Melayani. Saya berkata, enggak apa-apa. Yang kamu bisa apa? Yang kamu apal apa? Ini. Ya sudah, itu saja. Anak saya mulai semangat. Betul Pak? Betul. Yang penting kamu percaya diri. Bisa, jalan. Mendorong. Hari-hari ini kita perlu belajar untuk saling mendorong Bapak Ibu. Kita ini adalah orang-orang yang menjadi pelaku kasih dan menjadi objeknya. Kita perlu didorong, kita perlu mendapat, kita perlu termotivasi. Makanya kenapa kita hari-hari ini harus belajar saling mendorong di dalam kasih. Bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk membiarkan, tetapi membangun untuk mereka, mendorong untuk mereka melangkah maju, menggapai sesuatu yang lebih baik. Di dalam hidup kita juga sama, di dalam komunitas komsel kita juga sama. Saling mendorong, belajar saling melayani. Aku dong iso nganu, mimpin pujian, enggak apa-apa. Aku ranti catatan pujian, tak kasih, saudara. Dikasih tipsnya oleh teman yang biasa melayani. Piye to carane nyusun pujian ini loh. Satu ini, kedua ini. Enggak usah lama-lama karena komsel kita hanya sekian jam. Wah, saudara. Ya wis, sambil belajar ya. Wah, saya paling seneng itu, saudara. Jadi kami ada di dalam komsel kami itu ada grup WA, saudara. Di situ salah satunya dibicarakan tentang pelayanan. Nah, kadang-kadang, aku rung nate menyampaikan firman nih, piye? Enggak apa-apa, semangat, saudara. Itu saling mendorong, bukan untuk menjelek-jelekan, tetapi untuk mendorong, memotivasi, ayo belajar. Maka komunitas kita akan menjadi komunitas yang saling menguatkan. Yang terakhir, yang harus kita lakukan adalah kita harus saling menasehati. Ibrani 10 ayat yang ke-25 di sana katakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Harus saling menasehati. Nah, ini yang hari-hari ini menjadi sesuatu yang harus diingat kembali. Ada banyak anak-anak muda hari-hari ini, anak-anak milenial, saudara. Mereka mulai gerah, mereka mulai merasa tidak nyaman di gereja kita. Mulai gerah, saudara. Kenapa? Karena kok aku dinasehati terus. Mereka mulai mencari, aku kepengen gereja sing ora menasehati aku. Saudara, ada, saudara. Jadi mau ngerokok enggak apa-apa, nge-vape enggak apa-apa, pacaran bebas enggak popo. Yang penting gerejanya penuh, ada. Tetapi kita harus sadar sebagai gereja Tuhan, kita harus saling menasehati. Pacaran enggak benar, dihampiri oleh kakak rohaninya, dikasih tahu, no, nang, kamu itu masih SMP, jadilah persahabatan, itu menasehati.
pacaran juga diperhatikan. Wah, kayak begini nih, saudara. Satu-satu diperhatikan. No, kamu sudah pacaran ya sama dia? Iya. Kalau pacaran, kalau main jangan malam-malam ya. Mosok jam 11 malam masih di Pancasila, cari apa? Cari angin. Masuk angin nanti, saudara. Dinasehati. Saya rindu bahwa kita, hari-hari ini orang tua memperhatikan anak-anak kita. Kenapa sih mereka tidak mau beribadah? Kenapa sih mereka tidak mau masuk ke dalam komunitas? Jangan-jangan mereka adalah orang-orang yang mau merdeka, tidak punya aturan, seneng-senengnya sendiri. Bapak Ibu, kira-kira kalau Bapak Ibu memiliki anak, hidup di dalam sebuah komunitas, suka yang komunitasnya memperhatikan atau enggak? Yang komunitasnya menasehati atau enggak? Saya sebagai orang tua seneng. Tahu-tahu ada kakak rohani manggil anak saya ngintip gitu. Hei, dinasehati si A, si B. Saya tinggal. Untuk apa? Karena nasihat yang disampaikan mesti baik. Kenapa? Karena yang menasehati tahu firman Tuhan. Kadang-kadang dinasehati orang tua, mendengar atau malah ngajak padu. Ngajak padu, betul? Ini ada orang yang memperhatikan, menasehati anak kita. Anda suka anak-anak di dalam komunitas yang seperti itu atau dibiarkan aja? Tentunya kita rindu anak-anak kita ada di dalam komunitas-komunitas yang saling menasehati. Betul? Dinasehati, didorong. Makanya kenapa hari-hari ini kita juga harus menjadi pelaku-pelaku firman. Untuk kita saling menasehati, saling mendorong untuk perbuatan baik, dan saling memperhatikan. Supaya kehidupan komunitas kita membangun